bulan-bulan Ramadan. Jadi kita harus melatih diri kita sekarang agar banyak-banyak membaca Al-Quran, bersolawat kepada Rasulullah, terutama di bulan Sya'ban. Jangan lepaskan tasbih. Yang tidak punya tasbih tidak harus pakai tasbih, bukan syarat. Ya, yang tidak punya tasbih harus pakai tasbih. Jadi silahkan saja. Yang penting kita selalu ingat kepada Allah, ingat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak bersolawat, dengan banyak berzikir. Sayang waktu kita terbuang begitu saja. Sudah banyak waktu yang kita sia-siakan. Sudah banyak waktu-waktu mulia yang kita tidak hadir di dalamnya dengan mengisi amal ibadah. Sudah terlalu banyak. 30 tahun ada umur kita, ada yang 40 tahun umur kita, ada yang 50 tahun. Kemana umur kita? Kira-kira kalau besok kita meninggal, kita dikumpulkan bersama siapa? Bersama orang-orang yang rajin mengingat Allah atau orang-orang yang lalai? Naudzubillah. Masuki bulan Ramadan dan kita meminta kepada Allah agar masuk bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kita tahu bahwa masuk ke dalam bulan Ramadan itu bukan hanya masuk ke dalam bulan yang penuh berkah, tapi juga termasuk impian Nabi Muhammad SAW. Jadi itu harapan Nabi, karena kalau kita lihat dari doa baginda Rasulullah, Nabi minta supaya disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Dan setiap Nabi meminta, berharap, berarti itu pasti sesuatu yang penting. Karena Nabi tidak akan meminta hal yang tidak penting. Makanya ketika Nabi meminta kepada Allah, ya Allah sampaikan aku ke dalam bulan Ramadan, menunjukkan ini hal yang besar. Bulan Ramadan ini ada rahasia-rahasia di dalamnya. Ada satu hadis di mana diceritakan di situ 3 orang sahabat ikut perang bersama baginda Rasulullah SAW. Kemudian dalam peperangan ini yang 2 meninggal mati syahid, yang 1 terluka parah. Yang meninggal syahid sudah jelas pahalanya luar biasa. Orang yang meninggal dalam peperangan itu pahalanya sudah tidak terhingga. Bahkan kita tidak boleh mengatakan mereka ini mati. Kata Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian katakan walaupun mereka sudah meninggal dunia, tapi jangan kalian mengatakan mereka mati. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Kata Allah, mereka itu hidup, tapi kalian tidak merasakannya, kalian tidak melihatnya, kalian tidak memandang kepada di mana mereka sekarang. Nah, untuk itu yang 2 tadi kedudukannya sudah jelas tinggi. Adapun yang satunya terluka parah, sehingga dia kembali ke rumahnya dalam keadaan sakit. Sampai masuk ke dalam bulan Ramadan, tidak lama dari habis bulan Ramadan, sahabat Nabi ini meninggal dunia. Jadi ada seorang sahabat memimpikan keadaan 3 orang teman ini. Dilihat 2 orang teman ini orang yang meninggal mati syahid, kedudukannya tinggi. Yang satunya tadi karena berhubung meninggalnya tidak di dalam peperangan, walaupun lukanya didapatkan di dalam perang, tapi dia tidak dikategorikan orang yang meninggal syahid. Jadi orang yang meninggal syahid itu orang yang meninggal di dalam peperangan melawan kekufuran, melawan orang yang menghalangi agama Islam. Nah, di sini kalau dia terluka di dalam peperangan tersebut dan meninggal akibat luka itu, maka dia tetap tidak dimasukkan di dalam kategori orang yang meninggal syahid. Artinya nanti ada konsekuensi di mana bagaimana cara penguburannya, bagaimana cara pemandiannya, itu dia seperti orang biasa. Nah, berbeda halnya dengan orang yang meninggal syahid. Mereka tidak dimandikan, ya enggak? Mereka berbeda, cara penguburannya beda. Nah, untuk itu setelah dilihat di dalam mimpi, dilaporkan kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, dilihat 3 orang ini dalam suatu mimpi, kedudukan orang yang meninggal di rumah ini padahal dia bukan meninggal dalam keadaan syahid, tapi lebih tinggi daripada yang 2 tadi. Maka kata baginda Rasulullah, tentu saja. Pertama, kata Nabi, mengapa kedudukannya lebih tinggi? Dia melakukan ketaatan lebih banyak daripada teman-temannya yang sudah meninggal. Berapa sholat yang dia tambahkan?
berapa sodakoh yang dia sodakohkan, kata Nabi. Nah, itu membuat ada nilai-nilai tambahan untuk temannya yang satu ini. Jadi kenapa kok bisa dia bukan meninggal syahid tapi kedudukannya diangkat oleh Allah? Yang pertama, kata Nabi, karena ada ibadah-ibadah yang dia lakukan setelah teman-temannya meninggal, sehingga ini dapat mengangkat kedudukannya. Kedua, kata baginda Rasulullah, bukankah dia mengalami bulan Ramadan sedangkan teman-temannya tidak ikut di dalam bulan Ramadan? Nah, jadi dari hadis ini Nabi ingin memberitahukan kepada kita bahwa yang pertama, orang yang panjang umurnya dan baik ibadahnya itu lebih baik daripada orang yang pendek umurnya. Jadi ada syarat, panjang umurnya, baik ibadahnya. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata baginda Rasulullah, sebaik-baik kalian itu adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya baik, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama, pelajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah dalam hadis ini, di mana Nabi mengatakan sahabat ini mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah karena dia melakukan ibadah-ibadah yang tidak dilakukan oleh teman-temannya. Kedua, ada bulan-bulan, waktu-waktu di mana di waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala ibadah lebih daripada waktu-waktu yang lain, dan di antaranya adalah bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini kita tahu bahwa kalau kita melakukan kewajiban, kita tahu kewajiban itu kalau dibandingkan dengan sunnah, maka satu kewajiban itu diimbangi dengan 70 pahala sunnah. Tapi di bulan Ramadan, satu kewajiban yang kita lakukan di bulan Ramadan itu sama dengan 70 kewajiban yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Makanya baginda Rasulullah sampai meminta, waballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Nah, ini penting untuk kita ketahui, karena mungkin kalau orang yang dia tidak mengetahui rahasia dari bulan Ramadan, masuk Ramadan dia biasa saja, keluar dari bulan Ramadan dia biasa saja, tidak ada pelajaran apa-apa yang dia ambil dari bulan Ramadan, tidak ada di dalam hatinya ingin memanfaatkan bulan yang penuh dengan keistimewaan ini. Di dalam hatinya biasa saja, keluar masuk Ramadan lah berpuluh-puluh tahun, agak macam itulah, ngaji macam itulah, bahkan naudzubillah min dzalik, bulan Ramadan lewat bertahun-tahun sekalipun tidak ada khotam Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Ini hal yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang diinginkan kebaikan di dalam bulan Ramadan, tanda-tandanya dia diberikan semangat untuk membaca Al-Quran. Nah, kita lihat masing-masing. Kalau udah ada semangat itu, paksakan supaya datang semangatnya. Bagaimana caranya supaya di bulan Ramadan kita giat membaca Al-Quran? Untuk itu, ini hanya untuk pendahuluan, karena kita sudah dekat sekali dengan bulan Ramadan. Jadi kita harus melatih diri kita sekarang agar banyak-banyak membaca Al-Quran, bersolawat kepada Rasulullah, terutama di bulan Sya'ban. Jangan lepaskan tasbih. Yang tidak punya tasbih tidak harus pakai tasbih, bukan syarat. Ya, yang tidak punya tasbih tidak harus pakai tasbih. Jadi silahkan saja. Yang penting kita selalu ingat kepada Allah, ingat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak bersolawat, dengan banyak berzikir. Sayang waktu kita terbuang begitu saja. Sudah banyak waktu yang kita sia-siakan. Sudah banyak waktu-waktu mulia yang kita tidak hadir di dalamnya dengan mengisi amal ibadah. Sudah terlalu banyak. 30 tahun ada umur kita, ada yang 40 tahun umur kita, ada yang 50 tahun. Kemana umur kita? Kira-kira kalau besok kita meninggal, kita dikumpulkan bersama siapa? Bersama orang-orang yang rajin mengingat Allah atau orang-orang yang lalai? Naudzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan sebelum masuk bulan Ramadan ini kita dapat taufik hidayah untuk menambahkan ketaatan kita, menambahkan ibadah kita, melatih diri kita agar masuk bulan Ramadan kita penuh dengan persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan yang begitu mulia. Ini membawa satu hadis mana kata beliau, hadis ini tertera di dalam kitab Bukhari dan Muslim.
Nah, seperti yang sudah beliau jelaskan di awal, kata beliau, kalau hadisnya ada di Bukhari dan Muslim, saya tidak akan menjelaskan lagi hukumnya apa. Karena kita sudah tahu, kalau sudah di Bukhari dan Muslim maka hukumnya sahih. Kata beliau, diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, Al-Khazraji, Al-Bukhari, Al-Madani, As-Sahabi. Abu Ayyub Al-Ansari ini dari kalangan Khazraj. Di Madinah itu sebelum Nabi datang, ada dua kabilah besar yang kalau dirunut ke atas, kedua kabilah ini ternyata bersaudara dekat, Khazraj dan Aus. Dua-duanya ini adalah kabilah yang kalau kita lihat nasabnya ternyata bertemu dekat. Jadi mereka ini bersaudara, tapi diadu domba oleh Yahudi. Sehingga Khazraj sama Aus ini kita tahu perang terus. Yang adu domba, yang niup-niup, yang ngompor-ngompor siapa? Yahudi. Jadi dari dulu memang yang membuat orang Islam ini berperang, berselisih, pecah belah itu Yahudi. Kita bercakap, mana ada orang Yahudi di Mentok nih? Ada tak? Tak ada di Mentok. Tapi kita jangan lupa, media dikuasai mereka, berita-berita dikuasai mereka. Mereka tidak harus ngadu domba itu dengan berbisik kepada si fulan, kemudian berbisik lagi kepada si fulan, gak harus. Mereka sebarkan berita-berita. Dengan menyebarkan satu berita, yang ini diangkat, sosok yang dimuliakan sama yang ini diangkat, kemudian mereka beri fitnah. Sosok yang dimuliakan oleh yang ini diangkat, kemudian diberikan fitnah. Maka secara otomatis kelompok ini dengan kelompok ini akan pecah. Jadi sekarang untuk ngadu domba orang Islam ini sangat mudah. Kalau mereka ditantang untuk berperang face to face, tidak berani. Karena mereka sudah punya pengalaman pahit. Selama mereka memerangi Rasulullah, memerangi sahabat Rasulullah, setelah Rasulullah pun ada khalifah-khalifah, belum pernah ada ceritanya orang-orang kafir itu berperang melawan kita, menang dengan kemenangan yang sempurna, belum ada. Jadi mereka kalau perang satu sama langsung berhadapan, mereka tidak berani. Kata mereka, orang Muslim itu caranya gampang. Sudah adu domba antar mereka, maka insya Allah mereka akan berkelahi. Kita tinggal di belakang tepuk tangan. Nah, dan ini memang yang dilihat, yang kita lihat sekarang. Para umat Muslim sekarang dibagi, ada yang ekstrim, ada yang moderat. Yang ngebagi ini siapa sebenarnya? Ada yang moderat, ada yang ekstrim. Kalau kita melihat umat Islam di zaman Nabi, kan gak ada pembagian, ya gak? Semua ikut Al-Quran, semua ikut Sunnah. Tapi kan sekarang kita sudah dibagi. Yang ini terlalu kendor, yang ini terlalu kenceng. Yang membagi ini siapa? Pertanyaannya. Kita ini orang Islam diadu domba. Sehingga apa? Kita kadang dalam satu masjid bermusuh-musuhan. Kita kadang dalam satu tempat bermusuh-musuhan. Dan ini semua kalau kita lihat penyebabnya nggak jelas. Penyebabnya itu tidak jelas. Sementara kita sama orang di luar agama kita jadi rekan bisnis kita, ketawa-ketawa, setiap hari kita nongkrong di warung kopi, ketemu saudara dia sama-sama berkopiah, sama-sama sholat berjamaah, dia belengos. Nah, ini kira-kira pantas tak kita seperti ini? Apalagi naudzubillah min dzalik sampai mengatakan orang mereka ini yang orang-orang Islam yang suka-suka melakukan bid'ah-bid'ah, tambahan-tambahan apa segala macam ini lebih jelek daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu memang tidak semua dari mereka yang mengatakan ini, tapi perlu diketahui ada di antara mereka yang masih mengatakan hal-hal demikian, menganggap yang kafir ini jelas, memanglah musuh kita, kata dia, lah jelas ini. Tapi yang orang-orang Islam ini yang pakai kopiah, pakai ini tidak jelas. Jorang ini beriman apa tidak beriman, tidak bisa kita deteksi. Sehingga mereka ini lebih jelek daripada orang
orang kafir kata mereka. Nah ini kan semuanya ini yang membawa pemikiran-pemikiran seperti ini sebenarnya kan siapa? Setan yang kemudian diilhamkan kepada orang-orang kafir, kemudian orang kafir memberitakan kepada orang-orang Islam. Yang buat rusak negeri ini adalah orang luar semuanya. Coba kita lihat, ada orang Islam yang seharusnya mempelajari agama Islam itu di tempat-tempat negara muslim, tapi tidak. Keluaran mana Pak? Oh, fakultas agama, Usuluddin. Di mana? Di Amerika. Masa belajar agama Islam di Amerika? Emang Amerika itu terkenal dengan syariat Islamnya. Sementara di sana orang yang bersyariat agama Islam itu sulit untuk berkembang. Lah, kita jauh-jauh belajar agama Islam ke Amerika. Nah, ini kan menunjukkan apa? Pusat pemikiran yang memecah belah kita ini ternyata berasal dari luar semua. Kita ini yang di sini tidak terasa, ternyata dari luar kita asup masuk ke dalam, kita adopsi masuk ke dalam negara kita, dan kemudian akhirnya membawa perpecahan dan perselisihan. Sebelum ini kan nggak ada. Contoh, NU sama Muhammadiyah tidak pernah berselisih selama ini kita, tidak pernah. Lah dari zaman apa NU sama Muhammadiyah? Muhammadiyah sudah lebih dahulu organisasinya ada, kemudian disusul oleh NU. Loh, pendiri Muhammadiyah, pendiri NU ini kan mondoknya sama di kota Mekah, belajar sama di kota Mekah, dan mereka pulang ke Indonesia tidak membawa perpecahan. NU dan Muhammadiyah selaras dari dulu. Nah kemudian sekarang kita lihat masuk lagi, nambah lagi organisasi-organisasi lain yang kemudian membuat kita umat Islam ini bingung. Yang benar nih yang mana ustadz nih? Ustadz nih bercakap macam nih, ustadz yang nih bercakap macam nih, yang ustadz ini tidak tahu lagi sudah. Yang ustadz ini bilang hati-hati, tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti Sunnah. Duh, kita ini ngikut siapa jadi selama nih? Jadi kita dibuat ragu dengan pendapat-pendapat seperti ini yang sudah kita lakukan ini, padahal semuanya ajaran daripada para ulama. Kemudian mereka benturkan lagi kita dengan ulama. Kalian kalau ngotot ngikut ulama berarti tidak ngikut Nabi. Wah, lah macam ini boleh. Tidak ngikut Nabi kalau ngikut ulama, kata mereka. Nah ini kan sudah sering kita dengar. Ada lagi saya pernah mendengar mereka mengklaim seperti ini. Kalau Imam Syafi'i itu betul, kalau orang-orang awam mengikuti madhab, mengikuti para ulama, itu saya kira kata mereka bagus-bagus saja, karena mereka mungkin tidak bisa melihat bagaimana cara mengambil hukum Al-Quran dan hadis. Tapi kalau orang yang pelajar menuntut ilmu, kata mereka, nah itu jangan kita mengambil hukum ini dari para ulama. Kita ambil langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya lihat kata mereka, yang ngambil hukum dari ulama itu pemahaman mereka itu banyak yang sesat. Nah, jadi yang ngambil hukum dari ulama mereka bilang sesat. Mereka yang ngambil hukum sendiri langsung dari Al-Quran dan Sunnah itu tidak sesat. Jadi kata mereka, kita ini kalau nanya sama mereka apa dalil melakukan ini, apa dalil melakukan ini, mereka akan menjawab, kami punya dalil. Semua orang ini kalau melakukan, kata mereka, punya dalil. Tapi masalahnya cara mereka memahami dalil ini tidak sesuai dengan salafus soleh. Jadi cara kita nih memahami dalil, kata orang, tidak sesuai dengan salafus soleh. Padahal jelas-jelas mereka mengajak orang lain memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman masing-masing. Sedangkan kita tidak pernah mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Kita ikut para salafus soleh di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak pernah bilang hukum ini wajib, dalilnya ini. Kita dalilnya sendiri tidak tahu. Dalil kalau buang air itu membatalkan wudhu, ayo. Membuang air itu membatalkan wudhu. Ada tak yang hafal dari kita? Tahu kan kita, buang air, buang angin batal wudhu.
Tanya dalilnya. Ada yang tahu ini? Nah, berarti kita ini kan semuanya ngambil hukum yang sudah diringkas oleh para ulama tanpa kita melihat dalilnya apa. Tapi apakah para ulama itu khianat kepada kita sehingga memberikan dan meringkas hukum-hukum tanpa ada dalil yang jelas? Nah, ini kan pertanyaan penting. Mana ada para imam, mereka dianggap imam sementara tidak amanat di dalam membuat satu hukum. Nah, jadi mereka itu menganggap mereka saja yang benar, dan pemahaman itu hanya pemahaman mereka saja yang benar. Nah, untuk itu, jadi tadi kita kembali kepada cerita kaum Khazraj dan Ansor, di mana mereka ini adalah saudara dekat dan sering dibentrokkan oleh para Yahudi, orang-orang kafir. Nah, sebelum Islam masuk ke Khazraj dan Ansor, mereka sudah sering diadu domba, dan pada saat Islam masuk pun masih sering Yahudi membuat adu domba tersebut, sehingga kadang-kadang orang-orang Khazraj dan Ansor itu kadang-kadang masih ada fanatis terhadap kaum sedikit, sehingga apa? Kadang-kadang mau marah, tapi nanti Rasulullah yang menenangkan mereka. Pada saat diganti oleh baginda Rasulullah nama mereka dari Khazraj dan Aus menjadi Ansor. Kenapa diganti oleh Rasulullah Ansor? Supaya tidak ada lagi kubu-kubu. Jadi tidak ada lagi kubu ini, kubu itu. Kemudian Muhajirin, begitu juga. Nah, ini dilihat oleh Rasulullah. Nanti kalau ada Muhajirin, ada Ansor, ada lagi kubu-kubu. Kubu Muhajirin, kubu Ansor. Bakal menciptakan perpecahan lagi. Apa yang dilakukan Rasulullah? Setelah membangun masjid, Rasulullah saudarakan. Jadi tanpa melihat yang Muhajirin dengan yang Ansor, disaudarakan. Dari kuatnya persaudaraan mereka, disifatkan di dalam sejarah-sejarah, ada salah satu sahabat Ansor yang disaudarakan dengan sahabat Muhajirin. Dia katakan, ini tokoku di pasarnya, aku ada 3-4 ekor ruko. Nah, kau pilihlah nak berjual di mana di antara 4 ruko nih. Nah, ini rumahku, ada 2 rumah, di atas sama di bawah. Kau nak di atas boleh, kami pindahkan barang-barang kami di bawah. Kau nak di bawah boleh. Mereka berikan pilihan. Nah, ini kan berarti apa? Tujuan baginda Rasulullah SAW untuk menghilangkan fanatik itu berhasil, ya kak? Nah, di antara tujuan baginda Rasulullah di dalam berdakwah ini adalah menghilangkan fanatik. Jadi bila mana kita melihat ada orang yang berdakwah tapi malah memecah belahkan umat, berarti itu tidak sesuai dengan jalur yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam Islam ini kita memang diperintahkan untuk bersatu, diperintahkan untuk menguatkan persaudaraan, dan itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Jadi Nabi kalau lihat ada sesuatu yang berbau fanatik, cepat-cepat dihilangkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lebih parahnya lagi, dari kuatnya persaudaraan yang sudah dibangun oleh Rasulullah, sahabat Ansor dan Muhajirin yang disaudarakan Nabi ini, dia punya istri 4, katanya, nah, Nabi ini ku 4 ya. Kau pilih seko. Sampai seperti ini. Ada tak orang punya bini 4 diberi ke orang lain? Nah, mereka sampai seperti ini. Jadi kata mereka, ini istriku 4, kau pilih seko. Kalau kau nak, langsung ku pisah, silahkan kau nikahi. Dari kuatnya persaudaraan yang telah dibangun oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jangan lupa, Islam ini tidak ada sekte-sekte tadinya, tidak ada kotak-kotak tadinya. Nah, tapi sekarang kan kita lihat ada orang-orang yang berupaya untuk mengotak-ngotakkan kita, untuk memecah belahkan kita. Organisasi bagus, berdakwah dengan metode bagus. Tapi bila mana ada organisasi justru memecah belahkan umat, berarti ini sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan berdakwah. Gampang. Jadi kalau kita melihat ada organisasi dan tidak ada bentrok dengan kanan, tidak ada bentrok dengan kiri, dia jalan bagus sesuai dengan metode,
Ini kita dukung, tidak masalah walaupun kita tidak masuk dalam organisasinya, karena berorganisasi itu tidak dilarang. Berorganisasi itu bukan hal yang diharamkan. Kita hanya membuat satu metode atau satu sistem untuk memudahkan kita berdakwah. Nah, jadi tidak ada masalah. Tapi kalau dia memecah belahkan umat, membuat kita berselisih, membuat kita bertengkar, perlu dilihat kembali metode yang kita buat di dalam organisasi tersebut. Karena Nabi mengajarkan kita untuk bersaudara, untuk bersatu, untuk mengokohkan persaudaraan kita. Jadi kita harus teliti di dalam memilih organisasi sekalipun. Jadi dalam Islam kita tahu bahwa baginda Rasulullah SAW berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjadikan sahabat-sahabatnya bersaudara dan bersatu. Dan ini salah satu tujuan daripada baginda Rasulullah SAW mempersaudarakan sahabat Ansor yang tadinya Aus dan Khazraj, dan kemudian mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin, sampai dibuat resmi oleh Rasulullah, disaudarakan. Nah, ini menunjukkan upaya yang besar dari baginda Rasulullah SAW. Al-Khazraji, Al-Bukhari, Al-Madani, As-Sahabi, Syahidal Aqabah, wa Badron, wa Uhudan, wal Khandaq, wa Bay'atar Ridwan, wa Syahidal Masyahid. Ini Abu Ayyub Al-Ansari, rumahnya kan di Madinah. Nah, beliau ini pada saat baginda Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, beliau yang kebetulan rumahnya disinggahi pertama kali oleh baginda Rasulullah SAW sebelum beliau membangun rumah. Nabi datang ke kota Madinah, semua sahabat yang ada di Madinah itu mempersilahkan Nabi agar tinggal di rumah mereka, karena mereka tahu ini seorang Nabi, ini seorang Rasul. Kalau beliau masuk ke satu tempat, keberkahan akan meliputi tempat tersebut. Maka masing-masing dari sahabat rebutan, di rumahku, di rumahku, di rumahku, di rumahku. Kata Nabi, biarkan onta ini berjalan, karena dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ontanya terus berjalan sampai tepat di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Cerita rumah ini milik Abu Ayyub Al-Ansari sebenarnya panjang nih. Tapi berhubung sudah jam 9, insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya.